kemudian bahan baku air, dan yang tentang apa saja yang perlu kita sterilkan. PPT saya udah terlihat ya PPT-nya. Lihat, Pak. Oke, jadi pertama mungkin kita harus membahas tentang apa itu yang disebut dengan steril ya. Steril itu gini, gambarannya adalah kalau dalam ruangan, katakanlah di kos Anda ya, di kos Anda itu dibilang steril dari eh, kecoa gitu ya, ya. Berarti kan di ruangan Anda, di kos Anda tidak ada kecoa sama sekali, ya kan? Atau ruangan Anda itu atau kos Anda steril dari cicak. Berarti di ruangan Anda itu nggak ada cicak sama sekali, ya. Dan semua gitu kayak kayak kalau pas biasa kalau atau ada pas malam Natal atau pas acara keagamaan ada pasukan dari polisi yang mensterilkan dari bahan peledak gitu ya. Jadi diharapkan nantinya di ruangan itu di gereja atau di masjid itu nggak ada bahan peledak. Dan jadi istilah steril itu adalah ya tidak ada apapun yang kita curigai sebagai bahan kontaminan ya. Dan itu gampang karena tadi contoh-contoh itu gampang karena kita berhubungan dengan bahan-bahan yang terlihat ya kayak tadi kecoa, kemudian ada bom mungkin, ada cicak yang kita bisa lihat secara kasat mata. Dan problem besarnya adalah kalau kita berhubungan dengan mikroorganisme ya, yang kita tahu mikroorganisme itu segala sesuatu yang secara kasat mata nggak kelihatan ya. Jadi itu menjadi problem karena ya gimana kita bisa 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 yakin bahwa ruangan atau dalam sediaan kalau kita ngomong tentang sediaan obat atau dalam minuman atau dalam ruangan bahkan itu tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme kan susah gitu ya. Nah, itu akan menjadi nanti akan kita bahas gimana cara mensterilkannya dan apa yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi contoh-contoh tadi, secara umum bahwa steril itu bisa diartikan bahwa tidak ada sesuatu apapun benda hidup yang ada di situ. Jadi kalau kita ngomong tentang definisinya adalah as a total absence of viable life form. Jadi kalau kita mau steril kalau kita ngomong steril itu ya nggak ada semuanya nggak ada gitu. Semua harus bersih dari itu semua baik itu makroorganisme baik itu mikroorganisme ya jelas ya jadi istilah steril itu tadi tidak ada segala sesuatu yang hidup yang bisa menimbulkan kontaminasi di dalam uh, sesuatu yang kita sterilkan ya jadi baik itu makanan ruangan obat dan macam-macam sampai di sini ada pertanyaan questions jelas ya kemudian ya kemudian kita berhubungan ya tadi caranya gimana cara mencairkannya salah satu ya secara umum ya paling gampang dengan cara disterilkan dengan autoclave dengan dispray dengan etanol 70%. Bahkan kalau kalau ini dicuci gitu ya dengan bahan-bahan yang berupa antiseptis, berupa apa namanya dipakai sinar UV mungkin, pakai gas, ada macam-macam. Nanti akan kita bahas se- sebelum kita bahas selanjutnya tentang cara-caranya. Dan kalau kita ngomong tentang steril, karena kita tidak melihat, tidak bisa melihat bendanya yang disterilkan, kayak contoh bakterinya atau apapun, itu yang dinilai adalah bukan hasilnya. Jadi kalau kita bekerja di ranah steril, yang dinilai adalah prosedurnya. Jadi segala sesuatu yang nanti Anda lakukan untuk dalam rangka mensterilkan ruangan, bahan, dan alat, itu yang dinilai adalah prosedurnya. Kalau prosedurnya salah, maka hasilnya itu dianggap salah. Karena kalau prosedurnya salah, ya berarti ada
celah ada mikroorganisme yang masih hidup. Contoh, kalau Anda melakukan autoclave, autoclave itu kan 121 derajat Celcius ya, selama 15 menit atau 10 sampai 15 menit. Kemudian karena Anda melakukan kesalahan, Anda melakukan autoclave-nya bocor, gitu ya, jadi suhunya cuma 100 derajat. Nah, itu sudah dianggap tidak steril. Dianggap tidak steril. Dan itu harus diulang. Jadi apapun yang Anda hasilkan dengan cara yang salah, akan dianggap tidak steril atau salah gitu ya. Jadi diingat atau keep your mind bahwa kalau kita bekerja dengan steril, maka yang dipegang adalah metodenya, SOP-nya, bukan hasilnya. Ya, ingat ya. Jadi hasilnya itu harus sesuai dengan SOP. Karena kita nggak bisa melihat hasilnya kayak apa, karena kita bakteri nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi dan itu bisa dilakukan macam-macam metodenya. Tadi ini contoh ada di pakai etanol, pakai macam-macam secara kimia, fisika maupun secara filtrasi. Ya, dan penting ini perlu diingat bahwa kondisi steril kalau Anda nanti bekerja di rumah steril, bekerja di bagian sterilitas dimanapun di industri maupun di rumah sakit, kita harus tegas dalam menyatakan ini steril atau tidak. Jadi kalau kita nggak yakin dengan metode yang kita lakukan tadi, SOP yang kita lakukan tadi itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, maka kita tidak bisa bilang, ya ini mungkin steril sih, atau biasa orang bilang, insya Allah steril sih, itu tidak boleh. Jadi jawaban steril itu kayak digital, satu atau no, yes or no. Ya yes itu kalau Anda yakin dengan metodenya, jadi Anda semua harus terrekod, kemudian suhunya tepat, caranya tepat itu, oke, berarti ini bisa dikategorikan, ya hasilnya adalah steril. Walaupun tetap nanti perlu ada QC kan, itu dicek. Tapi secara metode, kita harus bilang tegas ini yes or no. Tidak ada tengah-tengah atau insya Allah steril atau setengah steril, semoga steril itu nggak ada. Jadi ini steril atau tidak itu harus tegas. Ya, dan itu penting untuk Anda camkan di kepala Anda bahwa dimanapun Anda kerja itu harus Anda bisa jawab dengan tegas. Kalau Anda nggak yakin, jawabannya no. Ya, itu. Jadi karena nggak ada kompromi di steril itu. Karena kita berhubungan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Kemudian apa saja sih yang perlu disterilkan secara umum ya, secara umum eh, di industri. Yang pertama adalah makanan. Makanan kaleng ini ya, contoh makanan kaleng itu makanan sorry, yang diawetkan ya. Diawetkan itu biasanya pakai steam, pakai heat shock gitu ya, pakai kayak Anda kalau minum susu UHT itu kan disterilkan pakai ultra heat temperature. Jadi di shock dengan temperatur 130 derajat selama beberapa detik. Jadi kenapa Pak makanan itu perlu dikalengkan? Karena memang ya sekarang dengan dunia yang sudah modern ini, maka makanan itu sudah perlu di traveling atau dikirimkan di berbagai negara, di berbagai belahan ya. Jadi perlu diawetkan. Nah, ini industri makanan juga perlu teknik sterilisasi ya. Biasanya pakai uap maupun dengan sinar gamma atau sinar beta. Yang lainnya adalah tetes mata. Kalau kita ngomong sediaan di farmasi, ya tetes mata itu sediaan yang harus disterilkan walaupun penggunaannya itu dianggap di luar tubuh mata itu ya. Tapi pengalaman dulu ada cerita di daerah Swedia sana ada ointment atau salep mata uh, yang biasanya tidak disterilkan karena sebelumnya memang atas mata sediaannya tidak boleh disterilkan. Tapi dalam penggunaannya banyak terjadi infeksi mata, bahkan beberapa menjadi buta. Dan itu menjadi outbreak di sana, di daerah-daerah Skandinavia, di Swedia sana. Maka mulai dari situ sampai sekarang
tetes mata itu walaupun tidak berupa setian injeksi, tapi tetap termasuk setian yang perlu disterilkan dari mikroorganisme. Karena ternyata mata yang kita punya itu sangat rentan terjadi infeksi mikroorganisme. Jadi itu perlu perlu diteteskan juga, perlu disterilkan gitu ya. Yang ketiga, yang lainnya, ya pasti semua setiap injeksi ya. Karena injeksi itu baik intravena, intramuskular, intratekal, kemudian intraperitoneal, itu semuanya harus semua yang diinjeksikan dalam tubuh semua harus dalam keadaan steril. Ya, sterilnya itu ya tadi mungkin nanti akan Anda coba belajar waktu praktikum ya, mungkin mulai minggu depan ada praktikum steril itu akan Anda belajar cara mensterilkan setian-setian injeksi, baik itu berupa infus, ampul, kemudian suntikan, ya, siring itu semua harus disterilkan karena begitu terjadi kontaminasi di setian, kemudian masuk dalam tubuh akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi pasien. Jadi semua setian injeksi harus disterilkan. Yang lainnya yang keempat, yang mungkin orang lupa kadang-kadang tidak tidak sadar karena itu berupa sampah, yaitu semua sampah medis. Ya. Semua sampah medis hasil dari rumah sakit, apapun dari semua injeksi atau siring yang dibuang di rumah sakit, baik itu dari device maupun semacam kayak sampah biologis, kayak mungkin maaf kayak potongan tubuh, kemudian irisan-irisan dari mungkin soft tissue dari manusia, sebelum dibuang ke tempat sampah umum itu harus disterilkan. Biasanya di rumah sakit punya namanya insenerator. Ya, insenerator itu semua sampah-sampah medis itu dibakar. Ya dibakar atau paling gampang dibakar ataupun di autoklav. Dan ingat di lab juga, di lab itu Anda harus ingat bahwa semua yang keluar dari lab itu harus disterilkan. Apalagi kalau Anda kerja di molecular biologist ya. Anda kerja dengan bakteri, kemudian dengan E. coli mungkin, Anda kerja dengan apa namanya, etitium ETBL, etitium bromide untuk melihat bakteri, sorry, melihat band DNA itu juga radioaktif, jadi itu tidak boleh langsung dibuang ke sampah, jadi harus dikumpulkan, nantinya harus dibakar. Karena kalau sampah-sampah medis dan sampah-sampah lab itu tidak disterilkan, kemudian dibuang ke alam gitu ya, ke sampah umum, maka akan mengkontaminasi lingkungan sekitarnya gitu ya. Apalagi contoh kalau Anda kerja dengan E. coli, dengan E. coli yang wild type yang dia sangat menginfeksi, kemudian Anda cuma buang di sampah, maka akan menimbulkan diare di lab gitu ya. Itu banyak terjadi pengalaman di lab, banyak yang terjadi kontaminasi, kemudian banyak orang sakit karena cara penanganan limbahnya tidak benar. Nah, itulah yang beberapa yang harus Anda perhatikan. Jadi tadi makanan yang perlu disterilkan, kemudian tetes mata, kemudian device berupa injeksi ataupun semua sekian injeksi itu perlu diawetkan, dan sampah. Yang empat itu ya sesuatu yang harus disterilkan, tidak boleh tidak, untuk menjaga bahwa proses produksi Anda kalau nanti Anda kerja di industri maupun di rumah sakit maupun di lab itu berjalan dengan baik. Nah, terus kenapa pertanyaannya, kenapa sih perlu disterilkan ya, apalagi kita di Indonesia gitu ya. Ingat bahwa Indonesia itu kan negara yang di tropis. Tropis, kalau orang bilang everyday summer gitu ya, suhunya selalu hangat, humidity-nya tinggi sekitar 90 sampai 98%, dan itu akan menyebabkan semua mikroorganisme itu gampang tumbuh tanpa kecuali. Jadi kalau Anda membuka nasi di rumah itu kan gampang basi gitu ya. Karena gampang sekali kontaminasi itu akan tumbuh. Beda kalau Anda tinggal di negara-negara subtropis yang humidity-nya sekitar 30%, bahkan dingin gitu ya. Mikroorganisme akan jarang tumbuh, akan lebih susah tumbuh. Dan di Indonesia itu sangat gampang tumbuh. Jadi kita di Indonesia harus lebih hati-hati kalau kita menghandle sediaan steril karena tadi kondisi alam Indonesia itu sangat optimal untuk tumbuhnya mikroorganisme, sehingga
derajat kontaminannya sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara di subtropis maupun di daerah dingin ya itu. Jadi itu perlu diingat bahwa kita di negara tropis sehingga harus lebih ketat dalam menjaga sterilitas atau proses sterilitas di industri maupun di rumah sakit. Karena tadi semua makanan itu gampang sekali menimbulkan kontaminasi. Jadi kalau Anda punya makanan apapun, roti, kemudian daging atau apapun yang buka aja di suhu ruang di kos Anda maupun di lab itu akan gampang terjadi kontaminasi karena semua akan tumbuh dengan cepat ya. Dibandingkan kalau di negara tropis. Dan ya kalau kita lihat mungkin kalau Anda suka makan kuliner ya, kalau jajan di mana sih di sepanjang Jalan Kaluurang itu kan kalau malam dari mulai Mirota Kampus sampai ke MM itu kan semua makanannya enak-enak ya. Tapi kadang-kadang harus diingat bahwa itu juga jadi sumber kontaminan juga. Ini jadi gambaran juga bahwa walaupun kita negara tropis yang banyak terjadi kontaminasi, cuman masyarakat kita itu lebih kebal terhadap itu. Ya. Karena kalau kita lihat di dapurnya mereka, ya, di dapur atau di tempat cuci mereka itu kan sebenarnya sumber kontaminan juga. Gitu ya. Tapi sampai sekarang pun nggak ada problem ya, bahkan laku gitu ya. Karena tadi walaupun kita itu di negara tropis, tapi masyarakat kita itu apa ya, jadi kayak kebal dengan itu. Jadi apa ya, jadi lebih kuat ya terhadap kontaminasi. Walaupun juga ya pasti ada secara mikroorganisme eh, apa namanya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang berguna maupun tidak berguna. Contoh kalau kita bikin tempe ya pasti jamurnya itu kita menggunakan jamur yang eh, bisa digunakan untuk makan ya untuk makanan. Kemudian ada yogurt, gitu ya. Yogurt itu juga sesuatu yang baik juga. Tapi juga ada yang perlu kita waspadai adalah patogen. Jadi pada bakteri patogen dan mikrobiota patogen itu ada di mana-mana gitu ya, dan itu perlu kita jaga, kita sterilkan dengan cara-cara yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut untuk menjaga bahwa itu tidak masuk dalam tubuh kita di, di semua setian yang kita nanti berikan untuk ke pasien. Karena ya kayak contoh aja kemarin ada kasus virus itu ya, virus COVID ya, jadi semuanya sekarang pakai cuci tangan pakai hand sanitizer itu kan dalam rangka mensterilkan tangan Anda supaya virus itu juga nggak kemana-mana gitu ya. Nah itu menjadi pelajaran bagi kita sekarang belajar banyak, Indonesia sekarang belajar menjadi negara yang lebih bersih, budaya cuci tangan jadi lebih marak gitu ya, sehingga sekarang gaya hidup kita akan lebih bersih ya. Dan infeksinya macam-macam sih bakteri itu, mikroorganisme ada virus, bakteri, parasit, dan eh, ada prion mungkin, kalau tahu prion itu adalah small protein yang dia menyebabkan penyakit sapi gila, salah satunya, dan jamur. Ya. Jadi tipe-tipe infeksinya itu bisa kita lihat di sini, dan itu semua kadang-kadang tidak kelihatan oleh kasat mata. Jadi perlu kita selekkan dengan cara-cara yang sesuai kaedah-kaedah sterilisasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Ya, ini juga ada gambaran kenapa orang sekarang concern dengan steril. Dulu ada di daerah Inggris tentang tato. Dulu tato itu jarumnya tidak berasal dari yang steril, sekarang disterilkan. Oke, dari saya karena kan kalau kuliah kita 30 menit ya, jadi eh, ada pertanyaan? Nanti ini PPT-nya saya share. Any questions? Jelas semua? Jelas banget. Jelas, Pak. Jelas Ya, banget. oke. Kalau gitu, absennya gimana ya? Absennya kita pakai foto, gitu? Sepertinya nanti dilihat dari attendance Zoom-nya, Pak. Oh, berarti kalau kita sudah selesai, langsung out aja atau gimana, Mbak, Mas?
Iya, mungkin seperti itu, Pak. Nanti terrecord sendiri. Oke, ya udah. Nanti PPT akan saya share gitu ya, untuk nanti bisa dibaca. Ke salah satu teman Anda nanti bisa di-share ya. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, jelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja kuliah hari ini. Sampai kalau minggu depan kita sudah mulai offline ya. Ya nanti coba Betul, saya Pak. nanti dikasih dihubungi saya waktu kapan kuliahnya ya di siap kelas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan di kelas masing-masing. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.